Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membuat ramuan pupuk organik buat para petani-petani yang mungkin belum mengetahui bagaimana caranya membuat pupuk yang sangat sederhana dan hasilnya sangat luar biasa. Adapun pupuk ini dibuat yaitu dari Bapak Haji Eng. Siapa sih Bapak Haji Eng? Nanti kita jelaskan. Adapun bahan-bahan pupuk tersebut yang akan kita buat yaitu ada bawang merah. Ini bahan-bahannya: bawang merah 2 on, kapur atau kapur sirih 50 gram, Ajinomoto itu 50 gram. Ini 100 gram lebih ya. Nanti akan kita bagi dua. Ini adalah 116 gram. Nanti kita bagi dua menjadi 50 gram. Mana ya? Ya, terus bahannya lagi air kelapa. Ini air kelapa. Tidak lupa yang pokok paling penting ya, ini rumput rawa ataupun lumut ya. Lumut dan air. Oke, bagaimana cara pembuatannya ya? Cara pembuatannya lumut. Nanti kita bahan ini semuanya akan kita jadikan menjadi satu. Dengan lumut ini kita potong-potong agar apa? Agar nantinya dia terputus-putus, getahnya akan keluar bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Adapun pupuk ini adalah karya hasil dari Bapak Haji Eng. Begini cara pembuatannya, kita potong-potong ya. Jangan lupa rumput rawanya itu 2 kilo. Oke, sudah kita potong-potong, kita masukkan saja ya ke dalam air. Airnya kalau bisa itu 20 liter. Kita potong-potong. Kita percepat ya nanti ya, agar tidak memakan durasi. Oke, setelah rumput rawa ini sudah dipotong-potong, kita masukkan, lalu kita pakai bawang merah, kita potong-potong juga seperti ini.
Oke, kita percepat juga ya agar tidak memakan durasi. Oke, setelah bawang merahnya sudah dipotong-potong seperti ini, maka kita masukkan ke dalam ember ya. Setelah itu kita masukkan Ajinomotonya 116 gram. Jadi kita bagi dua ya, karena kita membutuhkan hanya 50 gram. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam ember separuhnya saja. Kita kira-kira aja ya, karena kita nggak pakai takaran. Oke, setelah Ajinomoto kita masukkan, baru kita kasih kapur sirih 50 gram juga ya, karena kita nggak pakai takaran, kita segini aja, masukkan saja semuanya biar mengendap. Dan setelah itu air kelapa, ini air kelapanya sebenarnya 3 buah air kelapa ya, karena ini sudah diplastikin. Oke, kita masukkan. Oke, setelah bahan sudah tercampur semua ya bahannya, kita aduk-aduk ya, sambil kita remas-remas. Kita aduk, kita remas-remas biar getah dari lumutnya dan bahannya itu tercampur jadi satu. Setelah ini nanti kita tutup ember ini, kita tutup dan kita diamkan selama 1 hari 1 malam, jadi 24 jam. 24 jam kita tutup. Setelah 24 jam, air ini kita masukkan ke dalam tong atau air sebanyak 150 liter. Kita campur jadi satu, air 150 liter dengan media ini ya. Kita tutup kembali selama 1 hari 1 malam atau 1 hari atau 24 jam. Oke, mungkin cukup sekian ya. Bagi yang belum mengetahui, silahkan dicoba bagi para petani. Oke, kita sambil ditemani oleh si ayam, nanti bisa dipraktekkan. Dan siapa sih Haji Eng, kita masukkan nanti di dalam video ini.
siapa sebenarnya Haji Eng, penemuannya. Tak banyak petani di tanah air yang punya semangat seperti pria satu ini. Meski tak pernah mengenyam pendidikan formal, namun keahlian yang dimilikinya tak kalah hebat dengan orang-orang yang telah berhasil menamatkan sekolahnya di lembaga pendidikan formal di dalam maupun luar negeri. Karena keahlian uniknya, pria bernama lengkap Haji Bong Aeng ini berhasil menemukan inovasi di bidang pertanian, yakni racikan pupuk yang bisa menghasilkan hingga 13 tunas pisang dalam satu batangnya. Ramuan khusus yang dibuat oleh Pak Haji Eng sangat sederhana, yakni menggunakan 3 buah air kelapa muda, lumut rawa sebanyak 2 kg, bawang merah sebanyak 2 ons, 2 bungkus kapur sirih ukuran 50 gram, dan 1 bungkus penyedap rasa MSG berukuran 50 gram. Bahan-bahan tersebut kemudian dihaluskan dan dilarutkan dalam ember berukuran 20 liter air. Setelah larut, kemudian ramuan tersebut didiamkan selama 24 jam dan kemudian dilarutkan kembali dengan air dalam drum berukuran 150 liter. Setelah diendapkan selama 24 jam, kemudian ramuan tersebut disiramkan pada tanaman pisang sehingga menghasilkan tunas pada ukuran maksimal. Pria keturunan Chongquet, kelahiran 5 Januari 1962 ini mengatakan secara ilmiah ramuan yang ia racik prinsipnya yakni melakukan percepatan perkembangan genetik yang dapat mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Pertama percobaan kita dibikin buahnya hanya 1 pohon 2 tandan di atas. Kemudian kita teliti ulang dalam Al-Quran juz 27 ayat 17. Ternyatanya masih ada kekurangan, baru kita ditambah ramuan itu. Terus kita siram di pucuk supaya pohonnya bisa bercabang, disiram di tanahnya, buahnya yang banyak. Jadi kemudian setelah kita cukup campuran tadi, ternyatanya ada juga kita bikin buahnya di tengah batang, ada yang di atas batang, sampai dari 2 tandan sampai 13 tandan satu pohon. Atas temuannya tersebut, berbagai penghargaan pun telah diraih Pak Haji Eng. Saat ini dirinya mendapat kepercayaan dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk mengembalikan kejayaan lada di negeri serumpun Sembalai. Selain itu, Pak Haji Eng juga dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk membantu mengembangkan program-program pertanian di kabupaten tersebut. Di Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Desa Tiram, Pak Haji Eng telah memfokuskan pada tanaman lada. Di kebun lada seluas 6 hektar miliknya ini, terlihat lada yang telah disiram dengan ramuan pupuk ajaib ala Pak Haji Eng, memiliki daun dan buah yang lebat. Di mata para petani yang sudah tahu betul bagaimana kiprahnya di laboratorium alamnya yang ada di wilayah Desa Jadabahrin, pria parubaya ini dikenal sebagai sosok petani yang kaya akan ide-ide cemerlang yang dapat dimanfaatkan oleh para petani di tanah air untuk bisa hidup lebih sejahtera. Menurut Haji Eng, sudah waktunya para petani di tanah air ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.